Itu aja, terima kasih. Aduh, grogi saya. Rencananya tuh kayak mau nggak jadi aja gitu. Tapi kok udah dibayar. Salam dulu ya. Selamat. Selamat apa ini? Selamat siang semuanya. Boleh minta tepuk tangannya dulu dong buat saya yang ada di sini. Terima kasih. Saya seneng banget ini diundang ke Shopee. Ih, seneng banget. Bahkan yang bikin saya lebih seneng lagi tuh saya yang saya bikin seneng tuh saya diundang ke sini, saya sebutin harga nggak ditawar sama Shopee. Wow. Itu kan menunjukkan kalau saya ngasih harganya kemurahan. Nyesel saya. Tahu gitu dinaikin dia kan. Kok langsung segini mas, oke gitu. Kok oke ya. Tapi jujur saya seneng banget karena Shopee ini adalah satu-satunya yang saya install di handphone saya. Kebetulan handphone saya 3. Ini bahkan saya mau ke sini, baju saya lihat Shopee banget. Ada garisnya orange. Ini bahkan saya sablon sendiri. demi ke Shopee. Bahkan saldo Shopee saya. Saya ngetes doang. Apakah ini bener karyawan yang loyal? Betul pak, ini memang. 10 juta. Biar kelihatan sombong aja, habis ini saya tarik lagi. Dan saya ini buat teman-teman yang belum tahu, perkenalkan nama saya Sadana Agung. Dan saya ini berasal dari sebuah dusun kecil bernama Deresan, ada yang tahu? Tidak ada, tidak penting juga, tidak apa-apa. Tidak penting, untuk apa ya ini tadi. Dan ini tadi saya stand up kesini, belum. Saya stand up kesini, itu diminta sama panitia untuk bahas startup. Wow, startup. Tentu itu kehidupan saya sehari-hari. Dusun startup, ya. Pas sekali kan. Membahas startup tentu mudah sekali. Wow. Saya bahkan ketika saya dikasih tema startup itu 4 hari yang lalu. Wow, 4 hari. Setelah waktu yang cukup. Jelas saya langsung mengontak Mamat Al-Katiri. Bro Mamat. Bapak Mamat langsung membalas. Yoi sobat Shopee-ku. Gokil. Tidak bohong, serius. Tidak bohong. Bagaimana, ada apakah yang bisa saya bantu sobat startup? Gitu. Kita sudah tahu, saling ada tema sudah tahu. Saya langsung bilang, tukeran dong. Bapak Mamat langsung menjawab, Mas Dana, saya ini dari Papua. Infrastruktur memang sudah berjalan ke arah timur. Tapi jujur, saya startup tidak tahu artinya. Startup tidak tahu artinya katanya. Terus baru tahu tadi. Ya ampun, arti startup baru tahu ketika saya chat. Jadi dia baru browsing. Dan Bapak Mamat ini tidak hanya kata startup yang baru tahu. Saya pernah ngobrol roaming terus. Cluster tidak tahu. Stroller tidak tahu. Stroller. Stroller lo ini, stroller. Stroller tidak tahu. Hot Wheel tidak tahu. Hot Wheel tidak tahu, Hot Wheel. Bro Mamat beli Hot Wheel aja. Apa itu katanya?
Hot Wheel gitu. Terus ya ampun gak tahu Hot Wheel. Terus saya kasih lihat gambarnya, ini Hot Wheel. Oh bilang mobil kecil katanya. Bro, Agia juga mobil kecil bro. Maksud saya tidak semua mobil kecil Hot Wheel. Ya makanya saya ini terus akhirnya karena tidak bisa tukeran ya kan. Padahal saya udah ngekos, saya punya materi sejam ngekos doang ya kan. Wah ini saya begitu, ini saya langsung browsing tuh, saya cari tuh. Apa nih startup ya kan, startup. Akhirnya saya nemu tuh, ada namanya JK Morning. Wah ini startup di Jepang. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa, ini berguna bagi orang-orang yang susah bangun pagi. Jadi ini nanti perusahaan ini yang akan membangunkan kalian setiap pagi dengan mbak-mbak Jepang yang cantik. Wih, di tiap pagi dibangunin mbak-mbak Jepang. Ih, seru. Dan pasti kan, kimache, gitu pasti kan gitu ya kan. Dibangunin mbak-mbak Jepang tiap pagi. Dan saya mikir ini penggunanya siapa ya kira-kira ya kan. Apakah misalnya saya mikir kan siapa yang susah bangun pagi ya kan. Biasanya yang susah bangun pagi emang males atau pengangguran ya kan. Maksudnya kalau pengangguran ngapain pakai jasa ini, justru uangnya makin habis dong ya kan. Maksudnya malah Anda dibanding bayar JK Morning untuk membangunkan pagi, mending cari kerja Anda. Maksudnya kan gitu dong. Tapi kalau pekerja yang menggunakan jasa ini, bayangin nih. Ini kan yang membangunkan mbak-mbak cantik. Tidak mungkin murah dong. Akhirnya dia mau kerja, bangun pagi susah, dibangunin mbak-mbak cantik. Tapi bayar. Akhirnya dia bekerja untuk bisa dibangunin ya maksudnya kan. Uangnya habis cuman buat bayar JK Morning doang gitu. Maksudnya untuk apa kerjanya kan. Waduh saya harus kerja terus nih biar bisa bangun pagi. Kan, apa nih ya kan. Ngapain gitu loh. Maksud saya ngapain gitu ya kan. Terus yang saya mikir lagi nih cara kerjanya gimana. Apakah mbak-mbaknya dikasih kunci untuk bisa bangunin pagi. Dikasih kunci rumah gitu loh biar bisa masuk terus bangunin gitu. Atau mbak-mbaknya nginep dari malam ya kan. Ya dong. Pikirannya itu dong. Caranya gimana gitu. Kalau mbak-mbaknya nginep dari malam, bukannya bangun pagi malah pagi baru tidur ya kan. Karena ini kan jelas ini targetnya para lelaki ya kan. Mas-masnya dibangunin, adiknya ikut bangun. Wah. malah kemana-mana gitu, malah disalahgunakan takutnya ya kan. Gitu loh. Kalaupun misalnya dikasih kunci, kita pastiin dulu bahwa di rumah itu cuman Anda doang. Coba kalau di rumah Anda nggak cuman sendiri ya kan. Mbak-mbaknya belum kenal, mau bangunin yang mana ya kan. Masuk ke rumah, aduh bangunin yang mana nih. Bangun. Yang dibangunin kucing ya. Malah salah bangunin gitu. Atau ini kan dikasih, masa mau ngasih kunci sama orang asing, masa sepercaya itu nggak mungkin dong. Bayangin ya, atau mungkin tujuannya lain ya, misalnya emang dikasih kunci gitu. Jadi ketika nanti bangun, ini bayangin kalau orang tidak dikenal kan bisa ngambil apa aja ya kan. Bangun sendiri, langsung seger. Karena rumah kondisi kosong ya. udah dibabat semuanya. Gitu langsung seger, emang itu fungsinya. Dan pasti mbak-mbaknya ada kriterianya dong. Yang membangunkan harusnya siapa, ya kan? Mbak-mbaknya pasti ada seleksinya, ya kan? Pertama jelas harus yang cantik, ya kan? Biar seger waktu bangunin. Terus juga harus yang suaranya bagus. Bayangin masa bangunin kan harus, hai gitu ya kan? Masa banguninnya kayak, bangun mas, gitu mas. Gimana mau bangun ya kan? Mana bangun mas. Mau bangun malah gak jadi ya. Apa ini? Dan jelas syarat utamanya mbak-mbaknya harus bisa bangun lebih pagi ya kan. Iya dong, itu syarat utamanya dong. Coba kalau mbak-mbaknya ternyata susah bangun pagi juga. Akhirnya mbak-mbaknya menyewa jasa yang sama. Nih ada selain JK Morning nih. Saya lihat lagi deh kayaknya deh. Ada jasa juga, ini yang bagus nih. Pawang hujan online. Pawang hujan online. Nih bayangin nih teman-teman.
ada dukun, menyan, tapi pakai laptop. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya ini mistis dan teknologi menurut saya tidak bisa bersama gitu maksudnya. Ini harus sendiri-sendiri gitu. Dan ini kan online ya. Makin lama kan makin mudah ya kan. Maksudnya jadi memudahkan banyak orang ya kan. Saya takutnya ini jadi sembarang orang jadi pakai jasa ini gitu ya kan. Misalnya kayak biasanya kan hanya untuk hajatan. Ini besok-besok mungkin mau jemur sepatu gitu aja itu pakai pawang hujan gitu ya kan. Terus bayangin kalau pawang hujan online ini ngendorse Raffi Ahmad ya kan gitu. Mulai endorse. Halo guys, rumah gua hari ini kering banget nih gitu. Makanya pakai jasa pawang hujan gitu. Gitu dah pasti endorse kan gitu ya kan. Dan saya yakin kalau pawang hujan ini bener-bener bisa dan talk chair ya, saya yakin dia pasti berani dong ngasih promo-promo ya kan. Misalnya kayak 3 kali pakai pawang hujan gratis kekeringan gitu. Misalnya ada promo-promo gitu ya kan. Saya sempat tanya tuh, nggak ada promonya. Ya masa kalah sama Shopee sih Pak gitu saya pikir. Biar dipakai lagi gitu. Gitu. Dan saya yakin kalau ini beneran manjur, yang akan pakai jasa pawang hujan ini pertama kali siapa? Gubernur kita. Politik ngeri. Politik ngeri. Dan saya pikir ini ya, selain apa ya, kalau ada pawang hujan ini kan berarti saya yakin akan memicu banyak startup lain yang bergerak di bidang mistis ya, saya yakin ya kan. Misalnya nanti ada santet online, gitu-gitu maksudnya kan. Ini ada santet online kan serem ya. Apalagi nanti kalau misalnya ada garansi ya kan. Tidak meninggal uang kembali gitu. Maksudnya ada, kan serem banget. Ini bayi ini santet ya kan. Santet ini lagian saya mikirnya. Santet itu kan selalu ngirim paku ya. Paku dikirim gitu ya kan. Dikirim ke tubuh kita. Nih, paku, kawat, batu, semen. Mau bikin rumah ini ya kan. Dan gara-gara jasa ini, gara-gara jasa santet ini ya teman-teman. Yang diuntungin siapa? Toko bangunan. Sudah jelas itu. Ya kan. Dan ini saya mikirnya maksudnya nanti kalau online mungkin ada inovasi-inovasinya ya kan. Mungkin pakunya bisa request ya kan. Maksudnya mau yang ukuran seberapa mas gitu ya kan. Mungkin bisa nanti telepon ya kan. Mau yang ukuran seberapa gitu. Yang ada gambar-gambarnya. Yang ini sekali kirim 1 juta. Yang agak panjang ini sekali kirim 2 juta. Yang ini sekali kirim 13 juta. Kenapa mahal mas? Soalnya yang ini mas, pakunya paku baut. Jadi lebih kenceng katanya. Waduh. Dan kalau misalnya beneran santet itu beneran bisa ya teman-teman. Ini mohon maaf ini buat nanti kalau ada yang kepikiran di sini, oh ya startup santet boleh juga nih mas. Ini saya kasih bilang dulu ya. Kalau beneran ada santet, mohon maaf nih saya agak nggak percaya sama santet nih. Kalau beneran ada santet, saya tidak ngirim paku, saya ngirim kulkas. Ini saya yakin JNE juga nggak laku deh gara-gara ini pasti yakin ya. Ya kan? Untuk apa ngirim paku kalau Anda bisa mengirim sesuatu ya kan? Saya ngirim kulkas, parcel ya kan? Santet tapi positif gitu maksudnya kan gitu. Ya kan? Wow bisa ngirim parcel gitu. Bahkan kirim salam juga bisa. Barusan tidak yakin sih. Maksudnya ini jadi kita coba arahkan ke arah yang positif gitu. Lagian kalau mau menyiksa jangan kirim paku dong, kirim palunya gitu. Maksudnya ngapain gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir nih ya, saya ini ternyata bisa juga deh kayaknya jadi startup gitu. Karena meskipun saya dari dusun teman-teman, dusun saya ini melek teknologi. Di dusun saya ini tidak ketinggalan dengan yang namanya teknologi. Di dusun saya, giring bebek aja loh pakai remote. Ya. Giring bebek pakai remote. Antenanya panjangin buat giring ya. Riri. Ini pemanfaatan teknologi ya namanya kan. Bahkan di dusun saya ini ada kesenian kuda lumping. Kuda lumping. Kalau kuda lumping di kampung lain kan paling makannya apa? Beling lampu bola. Beling lampu neon. Di dusun saya beda makannya beling lampu LED. Wih. Kenyangnya 15 tahun teman-teman. Awet banget.
Bahkan nih saking TI-nya saya ya kan, saya startup banget. Mantan saya aja anak TI. Mantan saya anak TI. Tapi menurut saya anak TI ini apa ya, kalau ngambek itu ribet. Saya pernah nih salah paham. Saya jelasin dia nggak mau ngerti. Saya coba jelasin dengan berbagai cara dia nggak mau ngerti. Dia baru mau paham setelah saya jelasin pakai PowerPoint ya. Jadi sayang, letak kesalahpahaman kita ada di slide pertama ya. Mungkin itu aja, terima kasih teman-teman. Dadah. Sapi pipi pipi. Saya sering lo main itu di sapi pipi pipi beli gadang, beli apa, maksudnya beli apa aja pokoknya. Dadah.